Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sidang jemaat GGP Hosana yang saya kasih dan saya hormati dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Saudara-saudara, juga saya menyapa untuk Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja lain yang saat ini boleh bergabung dengan ibadah online kami. Salam sejahtera, bahagia dan sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini untuk kasih setiamu yang luar biasa, yang heran, yang ajaib, yang terus berlaku di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin menggenapi atau melakukan firman-Mu di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat 9 yang mengatakan, carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah bersemangat di dalam pergumulan hidup kita. Saudara-saudara, di dalam surat Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-5 dikatakan di sana, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebohongan dan kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang akan saya garis bawahi sebagai perikop untuk renungan kita pada hari ini adalah ayat yang ke-14, Amsal 18 ayat yang ke-14 yang saya kutip lagi di sana mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudara, sebelum lebih jauh saya menjelaskan arti dari Amsal pasal 18 ayat 10 sampai ayat 15 ini. Beberapa hari yang lalu, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita umat-umat Tuhan sudah merenungkan, memperingati kenaikan Yesus ke surga, saudara sekalian. Saya membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53, dan waktu itu saya sudah merenungkan bersama-sama melalui renungan saya, saudara sekalian. Lukas mencatat saat akan berpisah dan terangkat ke surga itu, Yesus memberkati para muridnya, dan dampak dari terangkatnya Yesus ke surga, saudara sekalian, yang pertama adalah para murid sujud menyembah. Para murid sujud menyembah ini dimaknai para murid bukan sekedar sujud saja, tetapi mengikat diri dalam panggilan dan pelayanan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati. Mereka tetap taat. Ayat yang ke-52a.
Makna yang kedua, saudara sekalian, para murid setelah melihat menyaksikan Yesus terangkat ke surga, mereka pulang dengan sukacita ke Yerusalem. Pulang ke Yerusalem dengan sukacita ini kita maknai sebagai mereka pulang bukan untuk selesai dan berakhir tugas mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai pemberita-pemberita Injil, sebagai penyampai-penyampai kasih Allah itu. Tidak selesai dan belum berakhir, tetapi justru mereka harus siap melaksanakan amanat agung. Yerusalem adalah tempat untuk memulainya, ayat 52b. Dan kemudian saudara sekalian, makna yang ketiga dari kenaikan Yesus ke surga dalam konteks Lukas pasal 24, saudara sekalian, para murid senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Dimanai saudara sekalian, basis pelayanan amanat agung itu dimulai dari bait Allah, bukan dari kantor-kantor, gedung-gedung yang megah, bukan dari kantor pemerintah, bukan dari kantor-kantor perusahaan, tetapi basis pelayanan amanat agung, pergilah kamu, beritakanlah Injil kepada sekalian alam itu, saudara sekalian, dimulai dari bait Allah, dari gereja, dan bait Allah menjadi tempat untuk memuliakan Allah. Sedangkan kita tahu bahwa bait Allah memiliki arti, yaitu yang pertama gedung gereja secara fisik, saudara sekalian. Yang kedua adalah bait Allah adalah diri kita masing-masing. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dan itu tugas kita untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itulah makna dari kenaikan Yesus ke surga yang pada tanggal 21 Mei yang lalu kita sudah memperingati bersama-sama. Kembali kepada tema kita, bersemangat di dalam pergumulan. Saudara-saudara, kurang lebih sudah 3 bulan ini berjalan atau berlalu, saudara sekalian. Kita semua sebagai seluruh warga bangsa Indonesia dan bahkan seluruh dunia, kita mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kehidupan kita menjadi sulit dan mengalami banyak masalah dan pergumulan. Saudara, saya pernah membaca status seseorang yang menulis di Facebooknya kutipan dari firman Tuhan yang dia tulis demikian: orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, hingga saat ini kita masih mendengar, membaca, mengikuti pemberitaan di media massa bahwa masih ada orang-orang yang terdampak COVID-19. Kita mendengar dari laporan gugus tugas yang melaksanakan atau mengatur dari tentang COVID-19 ini, saudara sekalian, ada ribuan orang yang terdampak COVID-19 ini, baik itu mereka disebut sebagai PDP maupun ODP. Ada yang sembuh banyak dan dipulihkan sehat kembali, tetapi tidak sedikit pula saudara sekalian yang meninggal. Betapa mengenaskan kalau seseorang pada masa-masa kini meninggal oleh karena pandemi virus corona 19, saudara sekalian. Betapa mengerikan oleh karena pemakamannya pun diatur secara protokoler kesehatan. Tidak banyak orang yang bisa mengiringi, memberikan rasa hormat, penghormatan terakhir sebagai duka cita dan kehilangan mereka, saudara sekalian. Hanya beberapa orang saja yang mengiringi. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan juga pada takut-takut untuk mengiring, mengantar, melayat, bahkan sampai ke pemakaman di kuburan, saudara sekalian. Luar biasa mengerikannya. Saudara-saudara, itulah kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang sekarang ini kita hadapi, termasuk keluarga kita, saudara sekalian. Belum lagi dampak sosial dan ekonomi di tengah masyarakat kita. Saudara-saudara,
kita tahu bahwa penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga mengharuskan kita diam di rumah, harus di rumah, tidak boleh bepergian, apalagi bepergian belanja ke pasar berdesak-desakan, apalagi di pasar tradisional. Dalam masa PSBB ini, saudara sekalian, kita harus work from home, saudara sekalian. Para siswa mahasiswa juga dalam belajar harus melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau home learning. Tidak boleh bepergian kecuali hal yang sangat penting, sangat mendesak, sangat urgen. Itu pun harus dengan surat keterangan dari gugus tugas COVID-19, saudara sekalian. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sungguh tidak nyaman kehidupan kita. Bepergian dibatasi, apalagi ketika kita menggunakan kendaraan penumpang umum. Kendaraan sendiri saja, sepeda motor yang bukan satu keluarga tidak boleh berboncengan. Naik mobil juga dibatasi, depan driver sopir sendiri satu orang, tengah satu orang, dan belakang satu orang. Betapa sulitnya saudara sekalian, betapa terbatasnya, dan memang inilah pembatasan sosial berskala besar. Bahkan ada banyak saudara-saudara, mungkin ada juga keluarga kita saudara, ada yang mengalami dirumahkan dari pekerjaan kita. Ada perusahaan-perusahaan tempat kita kerja kita, mereka mengadakan rasionalisasi, sehingga ada beberapa karyawan yang meskipun mereka sudah lama kerja di perusahaan tersebut, saudara sekalian, mereka menerima gaji hanya setengahnya dari yang biasanya, bahkan ada yang sepertiga, bahkan ada yang gajinya terutang dulu oleh perusahaannya. Saudara-saudara, mengalami kesulitan berhenti berusaha, usahanya berhenti oleh karena memang usahanya tidak laku, macet, tidak bisa berjalan dengan baik, tidak ada pembeli, tidak ada yang datang, sulit, semuanya serba sulit. Saudara-saudara, kesulitan, sakit penyakit, masalah datang. Kesulitan sebenarnya itu dimulai sejak manusia diciptakan, ketika manusia Adam dan Hawa melanggar dosa, melanggar firman Tuhan, melanggar perkataan Tuhan. Saat itu manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kemudian mereka harus dengan berpeluh, berkeringat, berusaha dengan keras untuk menghasilkan makananmu. Dan itulah pergumulan, saudara sekalian, itulah awal pergumulan. Di sepanjang sejarah umat manusia, dalam Perjanjian Lama juga banyak sekali orang-orang umat-umat Tuhan yang hamba-hamba Tuhan yang mengalami pergumulan, saudara sekalian. Para pemberita firman Tuhan, kita tahu bahwa ketika saudara sekalian Elia dihadapkan kepada satu kesulitan paceklik, tidak ada makanan di tepi sungai Kerit, tetapi Tuhan menghidupkan dia, memelihara dia melalui burung gagak yang dipakai untuk mengirim makanannya baginya, saudara sekalian. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selama kehidupan manusia, sesungguhnya kita itu dihadapkan kepada pergumulan, kesulitan, kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Ada orang-orang yang kuat menanggung bebannya, tetapi ada juga banyak yang menjadi stres karena jiwanya tidak kuat, saudara sekalian. Jiwa mereka tidak kuat. Ada orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang dia dengar, dia baca, dia ingat, dia imani. Sebagaimana Amsal pasal 18 tadi yang saya baca, ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ada ayat lain di dalam Amsal juga yang juga kita gubah menjadi lagu, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah,
Sungguh semangat yang patah dapat mengeringkan tulang, artinya membuat kita sakit, membuat kita tidak kuat, membuat kita stres, saudara sekalian. Masalah dan pergumulan hidup dapat membawa kita masuk ke dalam penderitaan kalau kita tidak bijak di dalam menyikapinya, tidak bersemangat di dalam menanggung penderitaannya di dalam kehidupan ini, saudara-saudari sekalian. Beberapa orang dapat menyesuaikan diri pada masa-masa sulit ini, dan mereka dapat bangkit dari kehidupannya dengan terus bersemangat. Tetapi tidak sedikit pula yang menganggap bahwa hidupnya akan terus merana. Sekarang sedih, esok sedih, pergumulan, sehingga dia terus merana akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ia merasa hidupnya akan terus menderita. Saudara-saudara, mengenai hal ini, Alkitab sudah memberikan penjelasan, petunjuk, nasihat dengan tepat untuk kita semua, khususnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh sidang jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Hosana, saudara sekalian. Terutama kita yang sekarang ini sedang mengalami penderitaan, pergumulan, ada yang sakit, kebutuhan hidup yang besar, ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Saudara-saudara, saya mengingatkan dari firman Tuhan yang sudah saya baca tadi, Amsal 18 ayat 10 sampai ayat 15. Ayat berapa, saudara sekalian? Amsal 18 ayat 10 sampai ayat 15. Bapak, Ibu, Saudara, tetap jalani hidup kita ini, kehidupan kita ini, saudara sekalian, terus jalani, tetap jalani kehidupan kita dengan semangat. Terus dengan semangat. Jalani hidup penuh dengan semangat. Kita harus memiliki sikap hidup yang antusias, saudara sekalian. Tidak lemah, tidak terpengaruh oleh kondisi yang kita hadapi. Mengapa? Oleh karena kita punya Tuhan yang memperhatikan kita, yang mengasihi kita, dan yang memberkati kita, saudara sekalian. Buat apa cemas, buat apa khawatir, buat apa was-was, bahkan untuk apa kehidupan kita stres, saudara sekalian. Kita punya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang menolong kita, memperhatikan kita, mengasihi kita, menuntun kita, dan memberkati kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua untuk mari, saudara sekalian, kita menjalani hidup kita ini dengan semangat. Karena semangat, hati yang gembira akan mendatangkan kekuatan ekstra untuk menanggung penderitaan dan kesulitan kita, hal yang tidak akan didapatkan oleh orang yang patah semangat. Mereka yang hidup seolah-olah tidak ada pengharapan. Mereka merasa lesu, lelah, letih, lemah. Mari semangat. Tadi saya katakan bahwa Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, saudara sekalian. Saudara-saudara, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua, kepada saudara dan saya, bagi kita tidak ada alasan untuk menjalani hidup kita dengan tidak bersemangat. Seolah-olah kita hidup tanpa pengharapan dan tanpa pertolongan, padahal kita punya Tuhan, padahal kita punya Yesus Juru Selamat, padahal kita punya penolong, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Jadi tidak ada alasan menjalani kehidupan kita ini dengan tidak bersemangat, juga termasuk di saat-saat sekarang ini. Memang kita menjadi sulit, memang kita banyak pergumulan, memang kehidupan kita tidak nyaman, memang kehidupan kita terbatas, dibatasi, terutama oleh peraturan pemerintah yang harus kita ikuti bersama, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, saudara sekalian. Tetapi kita harus bersemangat. Mengapa harus bersemangat? Karena kita orang beriman, percaya kita punya Allah yang tidak pernah sedetik pun
melepaskan perhatiannya kepada kita semua, saudara sekalian. Allah Tuhan mempunyai rencana untuk setiap hal yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan umat-umatnya. Saudara-saudara, nasihat firman Tuhan juga yang perlu kita renungkan melalui Amsal pasal 18 ini juga bahwa pergumulan atau penderitaan justru dapat dipakai oleh Tuhan Allah atau merupakan salah satu cara Tuhan Allah pakai untuk memproses umatnya, saudara dan saya kita semua, dan untuk menunjukkan kekuatan kuasanya. Allah kuat, sanggup menolong kita. Jangan lemah karena kita memiliki Allah yang kuat, yang besar kekuatan kuasanya, saudara-saudara sekalian. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan juga mengajak kita justru seringkali dalam masa-masa sulit dan penuh pergumulan hidup ini, saudara sekalian, umat percaya, umat beriman, kita semua, saudara dan saya, seluruh keluarga Gereja Gerakan Pentakosta Hosana dapat memperkokoh iman kita karena melihat dan merasakan pertolongan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dan saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, saudara sekalian, saya mengajak kita semua, mari kita merenungkan diri. Atau mari kita melakukan kontemplasi diri. Marilah kita, sebagaimana sering saya khotbahkan saudara sekalian, hidup mengingat Tuhan dengan nyanyian ziarah. Nyanyian yang mengajak kita untuk semakin meningkat tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin mendekat Tuhan. Nyanyian ziarah saudara sekalian. Merenung apakah dalam situasi sulit seperti sekarang ini membuat kita kehilangan sukacita yang besar dari Allah, sehingga kita tidak lagi memiliki semangat dalam menjalani hidup ini, seakan-akan kehidupan kita jauh dari Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dan saya hormati dalam Tuhan, percayalah, tetap beriman kepada Allah yang penuh kasih, bahwa Allah masih memegang kendali atas kehidupan kita, memberi kekuatan dan kepastian akan terus menuntun hidup kita untuk dapat melewati jalan hidup yang penuh pergumulan ini sebagai umat pemenang. Kuncinya, saudara sekalian, rumusnya, saya selalu mengatakan dalam khotbah saya ada rumus iman. Rumus iman itu, saudara sekalian, adalah yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan. Katakan iman. Ditambah, ini rumus iman. Beriman kepada Tuhan, iman, ditambah mengaminkan setiap firman Tuhan, ditambah amin, sama dengan hidup kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Katakan aman. Iman plus amin sama dengan aman. Puji Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara mau pilih, bisa pilih. Saudara lesu, lelah, letih, lemah, saudara sedih, saudara depresi, stres, atau saudara bersemangat karena kita memiliki Tuhan yang hidup dan setiawan. Saudara-saudara, dalam pergumulan kita bersama, ada Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita dan memberi jawab setiap pergumulan kita. Ada Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita, menolong, mendengarkan seru doa kita, dan mengangkat kita untuk lebih tinggi, sebagaimana Yesus sudah terangkat ke surga, menyediakan tempat yang indah bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera, bahagia, dan sehat. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan iman. Meskipun saudara mengikuti ibadah online ini di tempat masing-masing, atau mungkin juga di kendaraan saudara sedang membuka Facebook dari Android saudara, atau dimanapun saudara berada, saudara posisikan diri kita
khusyuk, sungguh-sungguh beribadah sebagaimana kita di dalam perkumpulan, di dalam berjemaat di gereja. Kita tidak berjalan mentah-mentah ke sana kemari. Saudara-saudara yang butuh dukungan doa, saya akan mendoakan saudara dari mimbar ini, saudara sekalian, dari tempat pelayanan ini, saudara sekalian, GGP Hosana di tempat ini. Saudara-saudara, apabila ada saudara yang sakit, mungkin diri saudara yang sakit, atau anggota keluarga saudara, mungkin juga Bapak Ibu saudara mengenal ada saudara kita yang sakit, ingat saudara kita, ingat namanya, nanti sebutkan di dalam doa kita, siapa? Kita yakin bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup menjamah, Allah sanggup mengimpartasikan kesembuhan kepada kita. Saudara-saudara yang dalam pergumulan ekonomi, usaha pekerjaan, mata pencaharian, studi sekolah kuliah, kita mengangkat tangan kiri kita. Puji Tuhan, ada banyak Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan kanan saudara sebagai tanda saudara berserah kepada Tuhan untuk pemulihan kesembuhan dari Tuhan. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan kirinya sebagai tanda saudara berharap untuk pergumulan ekonomi, untuk pergumulan usaha, keuangan, untuk pergumulan keluarga saudara, berserah kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, Allah kami yang ajaib, Tuhan yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, yang mengangkat tangan mereka. Tuhan melihat satu persatu, kiranya Bapa di surga, tangan kanan yang mereka angkat saat ini tanda mereka ada pergumulan, ada diri mereka yang sakit atau keluarga atau kenalan yang sakit, sebutkan nama mereka. Kami berdoa Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai engkau segala sakit penyakit keluar dari tubuh orang yang kami kasihi. Kami beriman Yesus Kristus sanggup menolong, memulihkan kami sehat, kuat kembali, beraktivitas, sukacita, semangat mengiring Tuhan. Kami sembuh, kami sembuh, kami sembuh. Bapa di surga, Engkau juga melihat tangan-tangan kiri yang mereka angkat saat ini. Bapa, Engkau maha tahu, Engkau akan menolong, memulihkan umat-umat-Mu. Mereka yang saat ini sedang ada dalam pergumulan kehidupan yang lesu, lelah, letih, lemah. Mereka yang ada dalam pergumulan ekonomi, keuangan, pergumulan keluarga, pergumulan studi, kebutuhan sekolah, biaya sekolah untuk anak-anak mereka masuk dalam lembaga pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Saudara sekalian, mari Bapa di surga, kami hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, kami minta, cukupkan, cukupi, tolong, buka jalan, lawat dengan kasih-Mu, lawat dengan anugerah-Mu, lawat dengan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulih, ekonomi pulih, keuangan pulih, kebutuhan keluarga pulih. Tuhan mencukupi, Tuhan mencukupkan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memeliharakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tangan kasih-Mu mampu menjangkau kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, di akhir ibadah kami online pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei saat ini, kami mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup dan doa berkat. Engkau melihat tangan-tangan kami yang kami angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sungguh pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian, di akhir ibadah ini, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati saudara-saudara semua dari saat ini, esok, lusa, dan seterusnya sampai Maranatha. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut saleh-salehnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.